Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syakir Rahmat dengan NPM 2317051084. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Yang pertama, arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM atau Read Only Memory dan data RAM, Random Access Memory dalam memori yang sama dengan pengendali pusat, input-output, dan memori yang terintegrasinya. Sejarah arsitektur Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang diciptakan oleh John von Neumann pada pertengahan 1940-an. John von Neumann adalah seorang ilmuwan perintis komputer yang lahir pada tahun 1903. Ia menciptakan struktur komputasi ini yang merupakan dasar pembentuk arsitektur komputasi saat ini. Arsitektur ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis atau ALU, unit kontrol, memori, dan alat masukan dan hasil. Secara kolektif dinamakan input-output. Struktur komputasi von Neumann ini juga memiliki mekanisme output dan input, kontrol pusat, tempat untuk aritmatika pusat, dan penyimpanan eksternal. Perkembangan arsitektur Neumann. Perkembangan arsitektur von Neumann terdiri dari beberapa faktor, termasuk pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi memungkinkan pengembangan arsitektur komputasi yang lebih canggih dan efisien. Selanjutnya, perubahan pada kebutuhan pengguna. Perubahan pada kebutuhan pengguna mengarah kepada perkembangan arsitektur komputasi yang lebih menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Selanjutnya, pengembangan konsep baru. Pengembangan konsep baru seperti arsitektur Harvard yang lebih efisien dan lebih mudah untuk diterapkan dalam arsitektur komputasi. Dan terakhir, inovasi dalam pengembangan hardware dan software. Inovasi dalam pengembangan hardware dan software memungkinkan pengembangan arsitektur komputasi yang lebih canggih dan efisien. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan arsitektur von Neumann. Kelebihannya itu fleksibilitas pengamatan program dan data. Program dan data dapat diletakkan dalam memori yang sama, yang memungkinkan lebih mudah dalam pengalamatan dan akses. Yang kedua itu kekurangannya. Kekurangannya itu bus tunggal. Instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Selanjutnya ada arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer yang memiliki fisik penyimpanan terpisah untuk instruksi dan data. Istilah ini berasal dari Harvard Mark I komputer berbasis relay yang menggunakan pita dan counter elektromekanis untuk penyimpanan data. Dalam arsitektur Harvard, instruksi dan data tidak perlu berbagi karakteristik seperti kata lebar, waktu, penerapan teknologi, dan alamat memori. Dalam beberapa sistem, instruksi dapat disimpan dalam read-only memory, sementara memori data umumnya memerlukan write memory. Dalam beberapa sistem, ada lebih banyak memori instruksi dari memori data, sehingga alamat instruksi yang lebih besar dari alamat data. Prosesor mengakses memori ini menggunakan bus terpisah yang terhubung ke memori instruksi menggunakan set alamat dan bus data khusus, dan terhubung ke memori data menggunakan set alamat dan bus data yang berbeda. Cara kerja arsitektur Harvard adalah sebagai berikut. Yang pertama, instruksi dan data dijadikan fisik terpisah dalam memori. Yang kedua, prosesor mengakses memori, instruksi dan data menggunakan bus terpisah. Yang ketiga, alamat instruksi dan data tidak perlu berbagi karakteristik seperti kata lebar, waktu, penerapan teknologi, dan alamat memori. Yang keempat, dalam beberapa sistem, instruksi dapat disimpan dalam read-only memory, sementara memori data umumnya memerlukan read-write memory. Dalam beberapa sistem, ada lebih banyak memori instruksi dari memori data, sehingga alamat instruksi yang lebih lebar dari alamat data. Prosesor mengakses memori, selanjutnya, prosesor mengakses memori instruksi dan data menggunakan bus terpisah yang terhubung ke memori instruksi menggunakan set alamat dan bus data khusus, dan terhubung ke memori data menggunakan set alamat dan bus data yang berbeda. Selanjutnya, alamat instruksi 0 tidak sama dengan alamat data 0.
Yang terakhir, keuntungan utama dari arsitektur Harvard adalah akses arsitektur simultan lebih dari satu memory system yang telah dikurangi oleh prosesor. Kesimpulannya, kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan, tetapi juga ada kelemahannya. Arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada dalam ROM, sedangkan arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM dan tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.